Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman mahasiswa pada pertemuan ke-14. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi mengenai keterampilan mengelola kelas. Tujuan dari pembelajaran ini adalah teman-teman nanti pada akhirnya akan mampu mendemonstrasikan keterampilan mengelola kelas. Akan ada 6 materi pada kesempatan ini, yaitu keterampilan mengelola kelas, kemudian pendekatan-pendekatannya, prinsip-prinsipnya, komponen-komponennya, tujuan mengelola kelas, dan peran guru dalam mengelola kelas itu sendiri. Untuk yang pertama, mengenai kemampuan mengelola kelas. Apa sih kemampuan mengelola kelas itu? Kemampuan mengelola kelas adalah kemampuan wajib yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kemampuan ini menuntut guru agar mampu menciptakan suasana kelas yang aktif namun tetap kondusif. Berbicara mengenai mengelola kelas, kita bukan hanya berbicara mengenai posisi tempat duduk atau posisi papan tulis atau penempatan peserta didik yang bertubuh kecil di depan atau yang berkacamata di depan atau yang bertubuh lebih besar ditaruh di belakang. Bukan hanya berbicara itu, tapi kita juga membahas atau berbicara mengenai suasana dan atmosfer di dalam proses belajar mengajar itu sendiri. Ada beberapa pendekatan yang bisa kita gunakan dalam mengelola kelas. Yang pertama adalah pendekatan kekuasaan. Guru adalah the high power in the class, jadi kita bisa menggunakan kekuasaan-kekuasaan kita itu untuk meset atau mengatur suasana yang terjadi di dalam kelas. Kemudian pendekatan pengajaran. Pendekatan ini menitik beratkan kepada proses belajar dan mengajar di dalam kelas. Bagaimana peserta didik kita berikan materi, kemudian kita suruh memecahkan masalahnya sendiri. Kemudian pendekatan kelas kelompok. Tidak ada salahnya ketika kita melakukan variasi dalam aktivitas di dalam kelas. Kita membagi peserta didik kita menjadi beberapa kelompok yang secara heterogen, boleh heterogen secara jenis kelamin atau heterogen dalam dalam tingkatan kognitifnya mereka. Kemudian pendekatan ancaman. Seperti yang saya bilang tadi bahwa guru adalah the high power in the class. Jadi kita bisa menggunakan pendekatan ancaman dalam mengelola kelas. Misalkan kita memberikan hukuman atau punishment kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran atau tidak melakukan tugas dengan baik. Kemudian pendekatan perubahan tingkah laku. Pendekatan ini menitik beratkan kepada behaviorism, di mana dalam mengelola kelas kita menuntut adanya perubahan tingkah laku pada peserta didik kita. Kemudian pendekatan kebebasan, kita memberikan keleluasaan peserta didik untuk menentukan style belajar mereka. Kemudian yang terakhir yaitu pendekatan sosio-emosional. Dalam pendekatan ini kita mengelola kelas dengan cara meningkatkan interaksi antar sesama individu yang ada di kelas, baik antara guru dan siswa maupun antara siswa dan siswa. Kemudian yang kita bahas adalah prinsip-prinsip mengelola kelas. Hangat dan antusias. Sebagai seorang guru, kita harus mampu menciptakan suasana yang hangat dan antusias di dalam kelas. Kemudian meningkatkan kegairahan belajar peserta didik. Bagaimana caranya kita meng-attract perhatian peserta didik agar mau mengikuti pelajaran kita dengan baik. Kemudian bervariasi. Sebaiknya kita melakukan variasi-variasi tertentu pada teknik, metode, atau kegiatan yang kita gunakan di dalam kelas. Misalkan dalam pertemuan pertama kita menggunakan metode X, kemudian minggu depan kita menggunakan metode Y, misalkan. Kemudian prinsip yang berikutnya yaitu luas. Sebagai seorang guru kita harus memiliki keluasan dalam mengelola kelas. Luas di sini maksudnya kita bisa menempatkan diri kita selayaknya sebagai pendidik dan pembimbing di dalam kelas. Jadi jangan kaku atau jangan monoton begitu. Kemudian yang terakhir pemberian penekanan.
Di sini sebagai seorang guru dalam mengelola kelas, kita harus mampu memberikan penekanan-penekanan pada aspek-aspek tertentu. Misalkan ketika ada peserta didik yang melakukan kesalahan, di situ kita mungkin bisa memberikan punishment, atau ketika peserta didik kita melakukan sesuatu yang baik atau lebih dari yang kita harapkan, kita memberikan reward gitu. Kemudian selanjutnya komponen dalam mengelola kelas. Di situ komponen yang pertama adalah menciptakan dan memelihara kondisi belajar. Di sini yang menciptakan dan memelihara kondisi belajar itu bukan hanya tugas guru, tapi juga tugas siswa di dalam kelas. Kemudian membagi perhatian. Sebagai seorang guru, kita harus mampu memberikan perhatian yang adil kepada semua peserta didik kita. Kita tidak boleh memberikan perhatian hanya fokus kepada satu peserta didik tertentu atau materi tertentu aja. Kemudian memusatkan perhatian kelompok. Bagaimana kita memberikan perhatian-perhatian khusus kepada kelompok-kelompok yang telah kita buat tadi di awal pembelajaran. Kemudian memberikan arahan yang jelas. Dalam mengelola kelas, kita harus mampu memberikan arahan yang jelas kepada peserta didik kita agar tidak ada misunderstanding di mereka. Jadi jangan sampai nanti antara peserta didik A dan peserta didik B itu memiliki persepsi yang berbeda mengenai materi yang kita sampaikan. Kemudian ada komponen menegur. Kita sangat boleh melakukan peneguran-peneguran tertentu pada peserta didik yang melakukan pelanggaran, kemudian memberikan penguatan. Materi terakhir yaitu mengenai peran guru, tugas guru, dan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada saat mengelola kelas. Peran guru di dalam mengelola kelas yaitu memperhatikan lingkungan belajar. Tadi yang saya bilang, mungkin aja sebelum belajar kita bisa merapikan tempat duduk dulu, menyuruh peserta didik untuk duduk, kemudian menghapus papan tulis, menyalakan lampu. Semuanya lingkungan belajar kita harus dikondusifkan. Kemudian membimbing peserta didik. Yang terakhir yaitu memimpin kegiatan belajar. Tadi seperti yang disampaikan di awal bahwa guru itu merupakan power tertinggi di dalam kelas, jadi kita adalah pemimpin dalam segala aktivitas yang ada di dalam kelas. Kemudian tugas guru dalam mengelola kelas. Yang pertama adalah guru bertugas untuk mengatur dan mengarahkan. Jadi tugas kita adalah mengatur serta mengarahkan. Mengatur peserta didik, kemudian mengarahkan mereka untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang sudah kita siapkan. Kemudian guru bertugas untuk mendidik, ya karena guru adalah pendidik, otomatis kita di dalam kelas selain mengajarkan materi, kita juga mendidik perilakunya mereka. Kemudian guru bertugas untuk mengajar. Nah tadi mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik di dalam kelas. Kemudian yang terakhir adalah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada saat pengelolaan kelas. Yang pertama adalah campur tangan berlebihan. Terkadang guru itu memiliki andil yang sangat besar atau terlalu besar dalam kegiatan siswa. Jadi sebaiknya kalau misalkan siswa udah kita bagi menjadi kelompok-kelompok, kita hanya sebagai monitoringnya aja. Kita nggak perlu terlibat secara langsung ke dalam aktivitas mereka. Kemudian kesalahan yang kedua adalah meninggalkan kelas. Jadi akan sangat terlarang ketika kita meninggalkan peserta didik kita di dalam kelas sendiri, karena mereka butuh monitor, mereka butuh pedoman, mereka butuh yang mengarahkan. Jadi kita nggak boleh sampai meninggalkan kelas, sampai meninggalkan peserta didik kita walaupun mereka melakukan aktivitas sendiri di dalam kelas. Kemudian mengulang penjelasan yang tidak perlu. Nah ini banyak basa-basi. Jadi sebagai seorang guru dalam mengelola kelas kita harus menghindari terlalu banyak basa-basi. Jadi langsung to the point aja dalam penjelasan. Kemudian durasi pelajaran yang keliru. Ini makanya diperlukan sebentuk kayak RPP gitu di awal pelajaran agar alokasi waktunya jelas. Jadi jangan sampai ketika durasinya harusnya 2 jam kita pakai 3 jam atau malah lebih kurang. Kita cuma pakai setengah jam, kemudian anak-anaknya kita suruh belajar sendiri. Itu nggak boleh. Jadi sebaiknya dalam mengelola kelas kita menggunakan durasi atau alokasi waktu yang tepat gitu. Oke, cukup sekian materi pada pertemuan ke-14 mengenai kompetensi mengelola kelas. Bagi teman-teman calon guru, ini merupakan kewajiban buat kita semua untuk memahami dan menguasai serta mendemonstrasikan kemampuan ini nanti di dalam kelas kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.